Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Devita Sari Romotobo, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia, Jaya Palu, dengan NPM 110523014, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, tujuan saya membuat tugas video ini agar saya bisa memahami tugas biomedik dengan materi kardiovaskuler. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi kardiovaskuler ini, yang pertama itu kita harus tahu apa sih arti dari kardiovaskuler ini. Nah, jadi kardiovaskuler ini memiliki arti di mana penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskuler yang umum ada serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Nah, sekarang kita lanjut pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah, merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kita lanjut pada sistem peredaran yang ketiga, yaitu darah. Adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Nah, sekarang kita lanjut pada gangguan dan kelainan sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu ada aritmia. Adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Penyakit kardiovaskuler ini terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah menuju jantung menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, penyakit kardiovaskuler ini dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Yang ketiga, kardiomiopati merupakan penyakit kardiovaskuler yang terjadi akibat kelainan otot jantung. Kondisi ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan katup jantung, pengumpalan darah, gagal jantung, hingga henti jantung. Yang keempat, stroke terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibat sel-sel di otak akan rusak dan menyebabkan penyakit kardiovaskuler berupa stroke. Nah, di sini saya telah selesai menjelaskan pengertian sistem peredaran darah serta kelainan kardiovaskuler. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan menjelaskan cara menjaga sistem kardiovaskuler agar tetap sehat. Yang pertama itu tetap aktif dalam beraktivitas fisik seperti olahraga. Yang kedua, jangan merokok. Jika terlanjur, berhentilah. Yang ketiga, atur berat badan dengan menjaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, dan rendah kadar gula. Nah, itulah yang saya dapat bahas mengenai materi sistem kardiovaskuler. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.